Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Oki Nur Hayati, Nur Alfi, Anissa Kusnul, Dia Puji, Emma Sofia, Hanifa Nur, Irma Yuliantika, dan Hesti Piastuti akan menjelaskan materi terkait laporan keuangan proforma. Selamat menonton. Selanjutnya yaitu pengertian laporan keuangan proforma, yaitu sebuah laporan proyeksi keuangan secara formal untuk mencerminkan transaksi yang direncanakan dalam satu periode tertentu. Selanjutnya, pengertian penyusunan laporan proforma, yaitu cara menyusun sebuah laporan dengan menghitung proyeksi pendapatan perusahaan menggunakan asumsi pasar yang realistis. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai memproyeksikan laporan laba rugi proforma. Jadi, menghitung laporan laba rugi proforma dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara. Cara yang pertama, dengan memproyeksikan penjualan, dan cara yang kedua dengan memproyeksikan biaya operasional. Langsung saja ke materi yang pertama, memproyeksikan penjualan. Proyeksi penjualan dapat dipakai untuk menurunkan angka dalam laporan keuangan proforma. Jika penjualan tumbuh dengan relatif stabil, maka tingkat pertumbuhan tersebut bisa dipakai untuk memproyeksikan di masa yang akan datang. Selanjutnya langsung saja contoh. Misalkan tingkat pertumbuhan penjualan pada 4 tahun terakhir ini bisa dilihat pada tabel berikut ini. Dapat dilihat bahwa tingkat pertumbuhan sebesar 7,4%. Dengan tingkat pertumbuhan tersebut, berikut proyeksi penjualan pada masa yang akan datang. Bisa dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu memproyeksikan biaya operasional. Proyeksi biaya operasional tergantung pada asumsi perilaku biaya. Jika analis bisa mengasumsikan biaya operasional mempunyai perilaku sebagai variabel sepenuhnya, analis bisa memproyeksikan biaya operasional pada masa mendatang. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel berikut ini. Kedua tabel tersebut menampilkan laporan keuangan proforma dengan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan common size atau proporsional, dan yang kedua yaitu pendekatan tingkat pertumbuhan individual. Dengan menggunakan kedua pendekatan ini, hasil yang diperoleh hampir sama. Biaya restrukturisasi dimasukkan ke dalam rekening item lainnya karena biaya ini diperkirakan tidak akan muncul lagi atau non-recurring, maka biaya ini tidak dimasukkan ke dalam proyeksi untuk tahun-tahun yang selanjutnya. Selanjutnya ada neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan jumlah aset, kewajiban atau utang, dan ekuitas atau modal perusahaan pada periode waktu tertentu. Selanjutnya yaitu memproyeksikan neraca. Cara yang paling mudah membuat proyeksi ini dilakukan dengan memproyeksikan sisi kiri neraca atau sisi aktiva terlebih dahulu. Baru kemudian menyusun komposisi yang diinginkan untuk sisi kanan, pasifa atau pendanaan neraca untuk tingkat total aset yang diproyeksikan. Terdapat dua pendekatan untuk memproyeksikan aset. Yang pertama memproyeksikan total aset, kemudian memproyeksikan neraca atau com size untuk mengalokasikan total aset ke komponen-komponennya. Yang kedua ada memproyeksikan aset secara individual, kemudian menjumlahkan aset-aset individual tersebut untuk memperoleh total aset. Terdapat dua cara untuk memproyeksikan aset. Yang pertama yaitu memproyeksikan aset dengan menggunakan tingkat pertumbuhan. Yang kedua yaitu memproyeksikan aset dengan menganggap perputaran aktiva konstan atau tetap untuk di masa mendatang. Selanjutnya memproyeksikan total aset. Total aset sendiri adalah keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu. Aset total menggambarkan ukuran perusahaan. Semakin besar aset biasanya perusahaan tersebut semakin besar. Total aset diproyeksikan dengan menggunakan pendekatan tingkat pertumbuhan pada masa lalu. Misalkan aset 5 tahun terakhir ini tumbuh 12,6%. Nah, bisa didapatkan tabelnya ya teman-teman. Terus, cara mencari perputaran aset dengan cara penjumlahan. Rumusnya penjumlahan dibagi rata-rata total aset. Contohnya ini pada tahun keempat, jadi 5.229,2 dibagi dengan 3.486,1, maka didapat perputaran asetnya 1,5. Sedangkan keuntungan pendekatan ini mengaitkan proyeksi total aset dengan proyeksi penjualan. Tetapi kelemahannya kemungkinan proyeksi ini menghasilkan angka-angka yang tidak biasa atau tidak wajar. Jadi, kenaikan aset di mana lalu stabil, penggunaan tersebut
menghasilkan proyeksi aset yang hampir sama. Bila penjumlahan musiman tidak stabil, maka dengan pertumbuhan rata-rata 12,6% pada pendekatan pertama akan memberi hasil yang lebih baik. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan metode kedua, yaitu memproyeksi aset secara individual, kemudian menjumlahkan aset-aset tersebut menjadi total aset. Analisis bisa menggunakan tingkat pertumbuhan kinerja atau menggunakan asumsi perputaran aktiva yang tetap. Misalnya, piutang dagang tumbuh dengan tingkat 15,5% selama 5 tahun terakhir, dan analisis akan menggunakan tingkat pertumbuhan tersebut. Kita bisa memproyeksikan besarnya piutang dagang untuk 3 tahun mendatang. Misalkan persediaan juga tumbuh dengan tingkat 7,8%. Maka berikut ini proyeksi untuk kedua rekening tersebut. Sebagai alternatif, analisis bisa melakukan perhitungan dengan menggunakan perputaran piutang dan perputaran persediaan sebagai berikut. Tabel ini menggunakan asumsi perputaran aktiva yang tetap. Untuk piutang, nampak bahwa kedua pendekatan di atas menggunakan tingkat pertumbuhan dan mengasumsikan perputaran piutang yang tetap, menghasilkan angka-angka yang cukup berbeda. Ini disebabkan karena piutang dagang naik lebih cepat dibandingkan dengan penjualan pada tahun ketiga. Sebaliknya dengan persediaan, kedua pendekatan di atas menghasilkan angka yang tidak begitu berbeda. Diagram di atas nampak bahwa ada 4 kombinasi yang bisa dipakai untuk memproyeksi aset. Apabila tingkat pertumbuhan aset relatif stabil, maka keempat pendekatan di atas akan menghasilkan angka-angka yang tidak begitu berbeda, dan sebaliknya. Selanjutnya yaitu memproyeksi utang dan modal saham. Setelah sisi kiri neraca proforma selesai disusun, tahap berikutnya adalah menyusun sisi kanan neraca atau sisi pasifa. Cara yang paling mudah untuk menyusun komposisi pasifa adalah dengan menggunakan metode common size sisi kanan. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa komposisi semacam itu tidak akan berubah untuk masa-masa mendatang. Kadang-kadang ada beberapa peristiwa yang merubah total sisi kanan neraca, misalkan pada peristiwa pembelian perusahaan atau leverage buyout dan restrukturisasi. Leverage buyout adalah pembelian perusahaan atau divisi bisnis yang teknik pembiayaannya sebagian besar dari hutang. Sedangkan restrukturisasi adalah tindakan perusahaan yang digunakan untuk mengubah struktur perusahaan melalui perbaikan untuk mendapatkan dampak yang signifikan terhadap kinerja yang ada di dalam perusahaannya, dan pada peristiwa semacam itu, common size tidak bisa dipakai untuk memproyeksikan sisi kanan neraca pada tahun-tahun mendatang. Berikut ini penyusunan proyeksi susunan neraca sisi kanan menggunakan pendekatan common size. Pendekatan common size bisa memudahkan membaca data-data keuangan untuk beberapa periode dan melihat tren-tren tertentu. Bisa dilihat di tabel total hutang dan modal sahamnya dari tahun ke-3 sampai tahun ke-6 mengalami tren yang naik. Yang selanjutnya adalah memproyeksikan biaya pendanaan. Setelah struktur modal diproyeksikan, maka analis bisa menghitung biaya pendanaan, misalnya bunga. Langkah ini memerlukan asumsi bahwa struktur modal tidak akan berubah pada waktu yang akan datang. Begitu juga dengan tingkat bunga. Apabila struktur perusahaan berubah, misal utang lebih besar, maka resiko perusahaan juga akan berubah. Dan dengan demikian, tingkat bunga juga akan berubah untuk mengompensasikan kenaikan resiko. Berikut ini perhitungan tingkat bunga untuk utang-utang perusahaan. Rumusnya sebagai berikut. Biaya bunga bersih pajak dibagi dengan rata-rata utang yang mempunyai beban bunga dengan angka sebagai berikut. Dalam perhitungan di atas, utang yang mempunyai bunga diasumsikan datang dari utang jangka panjang dan utang wesel. Kemudian, misal utang keduanya pada tahun 2 yaitu 93,5 untuk utang wesel dan 380,2 untuk utang jangka panjang, ditambahkan dengan utang pada tahun ketiga yaitu 138,0 untuk utang wesel dan 525,8 untuk utang jangka panjang, dikalikan 0,5 untuk memperoleh utang rata-rata. Tingkat pajak diasumsikan 34% dan ini dipakai untuk menghitung biaya bunga bersih pajak yang menjadi angka yang dibagi atau numerator untuk perhitungan di atas. Setelah persentase tingkat bunga diketahui, tingkat bunga tersebut dipakai untuk menentukan bunga dengan mengalihkan tingkat bunga dengan rata-rata utang yang terdiri dari utang jangka panjang dan utang wesel. Biaya bunga tersebut yang bersih pajak
dikurangi dari pendapatan operasional untuk memperoleh proyeksi laba bersih untuk setiap tahunnya untuk tahun 4, 5, dan 6. Berikutnya adalah proyeksi laporan aliran kas. Proyeksi laporan aliran kas merupakan perkiraan arus masuk dan arus kas keluar yang diharapkan perusahaan di masa yang akan datang. Tujuan melakukan proyeksi terhadap arus kas adalah untuk melihat pergerakan uang dan setara uang suatu perusahaan pada periode yang akan datang, sehubungan dengan dibuatnya proyeksi neraca dan proyeksi laba rugi. Apakah negatif ataukah positif? Jika laporan arus kasnya negatif, maka kemungkinan yang terjadi adalah perusahaan melakukan pengeluaran atau belanja lebih banyak dari pemasukan normal, atau penerimaan mengalami penurunan sementara kebutuhan pengeluaran sebenarnya masih berada di angka normal. Umumnya, proyeksi dilakukan dengan tujuan adanya rencana peningkatan penjualan, terkecuali jika perusahaan sedang dalam kondisi berat dan proyeksi dilakukan untuk penyelamatan perusahaan. Maka proyeksi laba rugi kemungkinan besar akan menghasilkan perhitungan yang kecil. Dengan pemahaman dalam pembuatan proyeksi arus kas, maka kita dapat memahami kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang sejalan dengan rencana pertumbuhan perusahaan yang telah diproyeksikan. Proyeksi laporan aliran kas diturunkan dari proyeksi neraca dan proyeksi laba rugi, di mana proyeksi dilakukan untuk 3 komponen, yaitu investasi, pendanaan, dan operasi. Berikut merupakan salah satu contoh proyeksi arus kas tahun 2015 hingga 2017 di salah satu perusahaan. Di sini kita harus mengetahui atau menghitung terlebih dahulu berapa pengeluaran atau arus kas keluar dan arus kas masuk. Untuk itu, kita dapat mengetahui, setelah kita mengetahui arus kas masuk dan keluar, kita akan mengetahui saldo akhir dari kas kita. Nah, jika diproyeksikan bahwa perusahaan melakukan pengeluaran lebih besar dari pendapatan yang juga sudah diproyeksikan akan meningkat, maka dapat dipertimbangkan bahwa perusahaan membutuhkan pembiayaan tambahan, baik berasal dari pemegang saham maupun dari lembaga keuangan. Selanjutnya yaitu rasio keuangan performa. Setelah laporan keuangan performa selesai disusun, analis bisa menyusun analisis rasio untuk laporan keuangan performa dengan cara yang sama, yaitu ketika membuat analis rasio untuk laporan keuangan. Profitabilitas perusahaan diproyeksikan akan menurun sesuai dengan penurunan ROA dan ROE. Penurunan ini dikarenakan turunnya perputaran aktiva. Perbedaan asumsi pertumbuhan ini mengakibatkan turunnya perputaran aktiva. Penurunan perputaran aktiva ini tidak diimbangi oleh kenaikan profit margin yang diproyeksikan untuk tetap selama 3 tahun mendatang. Rasio-rasio yang mengukur resiko perusahaan dilihat dari perbandingan utang dengan dana non-utang, tidak berubah selama 3 tahun mendatang. Hal ini disebabkan karena common size dari neraca diproyeksikan untuk tetap sama dalam tahun-tahun mendatang. Rasio yang melibatkan laporan laba rugi ataupun laporan kas diproyeksikan untuk menurun dan disebabkan oleh aset diproyeksikan tumbuh lebih cepat dibandingkan penjualan. Analis rasio di atas menunjukkan bahwa asumsi-asumsi yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan performa akan menentukan besarnya laporan keuangan performa tersebut.